ya. Soal rasisme ini udah nggak bisa ditolerir lah. Iya betul. Artinya itu udah sangat-sangat melanggar HAM lah, saya kan. Dan itu kan sangat-sangat melanggar HAM, tidak menghargai ciptaan Tuhan, ya kan. Semua kan diciptakan manusia sempurna, artinya bahwa janganlah menjelek-jelekan seseorang dari fisiknya. Lagi Bandung loh nih. Apalagi terus ada orang gemuk dibilang bagong, terus ada orang saya hitam dibilang bagong gitu. Itu kan Ada apa, Bang? Dibilang buluk. Kayak dendam dari seminggu kemarin belum selesai kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah sama Rasulullah. Aduh, Masya Allah, dah hujan gerimis aja. Aduh, udah siaran lagi aja nih kita nih di hari Selasa. Kita bahas lagi nih, pokoknya. Oh, kopi mana kopi nih kopi? Ujuk dah. Udah hujan mulu lagi belum? Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat Aduh. pagi. Dingin. Ya emang ngeri banget dia pakai kata Barcelona. Ganteng mah gitu doang, udah gitu doang. Beda tipis sama Messi Keren, itu. iya. Beneran deh. Itu kayak gimana ya, kayak orang eksekutif gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini. Wah, Masya Allah. Berko, sehat ya. alhamdulillah. Yang penting bersehat. Mau kemana? Nanti nggak kelihatan, nggak nongol lagi nanti. Dia awas nabrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muat elot itu dia. Iya. Muat dong, langsing gua gitu. Sing langsing. Maaf tuh kan kagak nongol lagi kan? Balano, sehat Balano. Happy birthday. Udah ulang tahun ya Bang ya? Udah tengah nunggu ntar siang makan. Tinggal kita Makan dulu gua tiap makan. hari ini. Kita makan. Satu lagi mana ya? So, ini tesenan gue nih. Tesen gue mana nih? Saya orang Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya pakai Lagu sweater ya. pakai biru. Kemarin Dingin. dia pakai Parmalat. Dingin. Iya. Aduh. Oh, Alhamdulillah ya Allah. ya elah kering amat ini, Selamat kering ya, amat. Ya. Kopi. Ini kopi Kering mana amat di kopi. Nah. Waduh. Ada gorengannya. Bala-bala. Ngasihnya nih. Ada bala. Makasih Bang Lano. Manis. Makasih Bibi. Ini pahit nih, sama pahit nih. Itu yang pahit tuh. Pahit ini Bang. Yang itu beda pahit. Digeser. Nggak pakai bola. Nice. Yang pahit itu tatakannya kotak. Yang manis tatakannya Ini manis. bulat. Oh enggak juga, sama jadi juga ini bulat pahit aja. Bibi apal tuh nih Bibi, hebat dia. Apal dia. Alhamdulillah. Sambil ngadu sambil ngapalnya dia. Ini pahit. Dah, satu. Nah, yang satu tadi telepon terlambat Bi. Iya. Bisa terlambat jangan datang di macet. Hujan. Banjir. Sandung ya. Hujan-hujan terus. Wih, ngeri banget ini. Ya, tinggal Indominya aja nih, Indomie aja. Indomie Bi. Mie. Oh iya mie. Indomie merah. Mie. Iya. Enggak Bi, Mie bicara rebus, nanti aja mie Bi. rebus. Aduh. Ya, udah pakai roll nih sekarang kita belagu banget. Iya. Nah, salah nih. Awas, salah nih. Nah, Oke. ayo nih makan merayakan kemenangan Persib. Gue merengin aja dah gini. Sorry nih, boleh sombong dong. Menang soalnya. Dari 2 pertandingan baru 1. Masih ada 1 lagi ya kan? Iya, iya. Aduh. Iya bang. Banyak benar sih. Dingin Ya, Bang ya? Dingin. Dingin. Puncak Dingin, waktu ya? dingin. Gue kayaknya banyak sakit hatinya deh. Bulan-bulan ini, bulan Januari banyak sakitnya kenapa ya? Kayak lagunya Glenn Fredly. Tapi ini ya, gue agak curiga nih, jangan-jangan apa bilang LIB itu bapaknya Persija? Jangan-jangan LIB itu kakeknya Persib nih. Soalnya wasitnya mimpin 2 tim. Engkongnya. Engkongnya. Kalau engkong apa sih apa? Baba. Baba ya. Baba, iya bener Baba itu. Baba. Aduh itu. Bisa kayak gitu bang. Aduh udah sakit hati banget. Makanya gue pakai kacamata hitam. Udah. Pakai kacamata hitam gue udah. Win is win. Ya, buka Ya, aja, Bang. Oh, win.
buka juga gue agak sedih juga tapi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dimanapun warahmatullahi Anda berada, wabarakatuh. kembali lagi bareng gue Wasiatul Akmal dan Kang Edi Kurnia. Mantap. Mantap Ya kan? dong. Busek dah gua. Semangat gua. Kayak gitu, Pakainya biru, lu topi lu bagus. Yang gitu dong ya. Ada yang gayam aja ini. Dingin bang, dingin langsangan. Lapar. Oke. Oke, hari ini kita kulik lagi nih geng Koprol ya kan. Pertandingan kemarin pekan berapa kemarin berarti? Pekan berapa tuh? Kemarin jadi 17. pekan berapa ya? 17. Serius 17. Jenazah emang bener. Kemarin kan bener. 17. Kalau Pekan salah. ke-17 ya Kalau nggak banyak salah. kemarin banyak yang pertandingan surprise ya. Oke, jangan lupa ya lu subscribe di channel Koprol ya. Lu share sebanyak-banyaknya obrolan seru ini ke teman-teman lu. Banyak pokoknya encang-cingnya babe. Waduh, banyak banget deh pokoknya obrolan. Jadi gimana main turun ini kita? Dalam rangka, gue bilang tadi nih, dalam rangka selamatan, wis menang atas Persija, terus juara apa? Syukur-syukuran Sekarang ya. ada di atas nih. Ya. Gue harus objektif nih sekarang. Jadi lu jangan nanya gue nanya semuanya nih sekarang. Objektif. Oh, harus objektif dong jawabannya. Apa sih sebenarnya kunci kemenangan Persib kemarin? Ayo, siapa dulu? Silakan, Mangga. Apa Bang? Kunci kemenangan Persib kemarin kira-kira apa? Kalau gue sih udah pasti Taktik. jawabannya. Ya. Gue dua dugaan tiba-tiba nggak ada main. Kan kemarin tuh gua anggap Persib tuh nggak main striker loh kemarin tuh. Iya ya. Heeh, kan apa? Ya. Ya berarti kan bagusnya pelatih kan, Bojan kan. Iya, iya, iya. Yang katanya dulu waktu gue pernah dengar sebelum pas kita kemarin tuh, ada yang bilang Marcio lebih bagus dari Bojan. Iya. Kita lihat di lapangan hasilnya. Oh ya. Tos dulu, Bang. Ya kali ini boleh. Boleh. Kita kan nyata dong. Taktiknya apa nilainya ya? Iya, boleh lah. Tunggu. Ada satu lagi yang belum jawab. Apa nih? Ayo. Om Berko. Orang kata lagi gerahnya aja. Coba lihat tuh mukanya udah. Main dong. Kunci kemenangan Persib karena berhasil memanfaatkan kesalahan Persija. Wih. Itu aja. Jadi permainan sebenarnya berimbang. Ya kan sama-sama menjaga emosional, sama-sama mempunyai strategi yang bagus, tapi dari hal itu kalau tim melakukan kesalahan kecil fatal. Nah, itu Iya, yang one terjadi mistake, one kemarin. goal. Nah, ini terjadi kemarin. Oke. Jadi Persib menurut saya tidak melakukan kesalahan. Persija melakukan kesalahan, dari itu kesalahan itu dilakukan ironisnya di menit-menit awal. Tapi Oke. kenapa kesalahannya itu dianalisa tuh? Itu manusiawi lah. Ya kalau kesalahan semua dianggap manusiawi ya. Iya, ya artinya selesai. ya artinya dari suatu permainan yang bagus kan setelah itu ke permainan kan berimbang. Ya Iya kan? sih, betul, Masing-masing tim Iya. Kiper sama-sama main bagus. sama-sama bagus, sama-sama kiper, sama-sama gacor, sama-sama menggagalkan man to man, ya kan? Ya. Peluang man to man, ya kan? Nah, karena di menit 5 itu ya udah, jadi kesalahan itu ya udah, akhirnya kesalahan itu berbuntut panjang. Tapi benar ya. Kalau tidak ada kesalahan, draw pasti, Kalau kata pelatih kan ya kan? 10 menit Kalau awal, tidak, 10 menit akhir tuh. ya pasti. Kalau nggak ada kesalahan pasti draw semua. Krusial. Iya. Jadi semua pertandingan kalau nggak ada kesalahan draw, nggak kalian sangkul. Iya makanya Santai banget tuh. artinya kemenangan Persib kemarin karena kesalahan itu, karena kesalahan dari Persija itu, ya kan? Ya kesalahan itu kan muncul karena ada beberapa faktor. Kalau saya lihat sih kemarin karena komunikasi, ya kan Iya. ketika Tapi dia juga mau untuk membuang untuk Clearin. menormalisasi bola lambung dari Persib, Bola crossing. bola crossing, ya itu. Tapi nggak kan ada. kalau gua pengalaman kalau main bola ya dapat trainer untuk menyelamatkan. Clearin. Kenapa nggak dibuang ke belakang out selesai? Kenapa dia harus kontrol ke depan dan posisinya dapat backup? Wah, tapi Beckham Putra. iya backup. Kalau gua kali ini Bang sepakat sama lo Bang. Iya, kan? Menurut Emerald Abus kemarin baru gua reference coach ya, Nah. banyak faktor di sepak bola itu. Itu kan ya bisa menunjukkan bahwa pemain Persija belum siap. Ada hoki, ada faktor mungkin hoki juga bisa juga ya kan. Tapi kan hoki Atau- ini Persita, Bang. Terus lagi juga kemarin banyak juga ya bukan hanya Persib aja nyerang, Persib juga nyerang cuy. Iya, ya kan meja Pakmalan juga gua gacor suka, juga. Dan gue suka meskipun gue nggak dukung Persib ya, tapi gue akuin Bojan bahwa pertama dia memanfaatkan kecepatan. Dia ngabis, jadi dia tahu mungkin Persija punya back yang tinggi besar ya, iya. Rido, si Dodi Ahmad. Jadi dia dari menit pertama dia nggak main fisik dulu, dia main adu lari kan. Makanya ditaruhnya si siapa Beckham Putra depan sama Beginho. Mm. Ya kan, ini kan dua-duanya pelari Pelari nih. semua, Iya, iya. pelari kan. Jadi
membuat capek inilah Main belakang. main belakangnya kan. Baru Persija. pas babak kedua baru dia masukin yang gede-gede kan, tangke ya. Jadi kayaknya Artian strateginya iya, gua akuin. Bagus lah ya. Gua Iya. akuin. bagus. Iya, memang Persib kemarin lebih condong main ke defense counter sih kalau saya lihat kemarin. Kalau lihat pemain Persib kemarin, soalnya saya Soalnya lihat di kandang itu. Soalnya saya lihat kemarin dua gelandang pertahannya Persib, Klok sama Liano itu benar-benar box to box main. Saya perhatiin tuh, saya kemarin saya perhatikan Liano. Ini orang benar-benar Nyebelin. gila ya, Nyebelin. main gila nih. Giliran menyerang, dia menyerang, dia bisa Dia balik bertahan, lagi ya? dia tahu. Enggak, ketika posisi menyerang, Transisi. dia bertahan. Nah. Lari ke belakang, bertahan. Gitu takutnya ya Persija kan lebih banyak, terus terang Persija lebih banyak menyerang kemarin. Contoh aja kalau saya dulu analisa dari menit ke 60 sampai menit ke 60, Persija sudah melakukan 6 kali tendangan sudut, Persib belum sama sekali. Iya. Ya kan? Nah, baru Persib selebihnya baru 4 kali tendangan sudut. Dari situ aja udah menandakan bahwa serangan Persija Lebih, luar biasa. Persija mainnya lebih agresif. Iya. Gitu kalau saya lihat kemarin sih. Kalau gue sakit hati itu prosesnya, gue pemain belakang ya kan, Bang Rijal juga pemain belakang, kok bisa Iya. kok bisa nyuapin ke Beckham ya kan, bukan masalah Beckhamin ya, Beckham mah sebagai pemain ya dia cetak gol aja selesai. Kok bisa clearnya ke situ? I know. Gitu loh. Gue juga nggak tahu bang, gue gergetan. Gue tadi ngomong Bang Rijal, dia bilang bang, dia bunuh diri sekalian deh, cetak gol sekalian bunuh diri bodo amat. Ya kan, kok bisa nyuapin ke situ gitu? Itu prosesnya bikin gue sakit hati. Itu dia kan, Gitu. makanya kan kalau dibilang clear, ya clear aja. Lepas aja, dilepas aja harusnya. Ya mau dilepas lebih bagus karena kan Iya, gawang kosong, iya. ya kan? Atau dibuang ke Dan belakang. Beckham sendiri kan. Dia Beckham sendiri di udah. belakang. Beckham ada di sebelah Iya. kanannya dia kan. Iya, dan Dikontrol. jaraknya dia. Beckham pas masuk pasti kontrol depan Beckham. Iya, Rizky Ridho juga emang jauh bang. Jauh. Nah, apakah dia mau ke Rizky Ridho? Apa mau keliling kemana Kalau menurut saya nih? berarti miss di komunikasi. Iya. Gitu. Kalau sebenarnya kalau dia ke posisi lompat, di sebelahnya bilang lepas. Pasti kan kalau pas itu udah lepas aja, lepas nanti posisi aman nih. Iya. Safe. Ini Gitu. Om. Ya, Ini komunikasi kan- juga Om Mas. Ini kan level profesional ya. Harusnya Itu sih kan udah nggak. itu udah basic training itu. Berarti mereka basicnya. udah harus tahu. Jadi kalau Udah, dibilang udah. komunikasi, gue masih apa iya gitu kan. Nah, Berarti artinya Tapi ya bagus juga sih. welcome to Liga Indonesia gitu aja. Untuk Liga Indonesia. Tapi memang kalau Kan di Sultan Rimba. Itulah pokoknya. kalau diperhatikan memang selain kiper kan dua-duanya juga bagus. Teja juga main bagus. Ya. Beckham Iya, juga iya. Oh, Teja top. golnya itu Teja si Beckham juga memang gacor banget. Oke lah, Iya oke. ketika bolanya dia kan ada di sebelah kiri. iya. Makanya Ketika pas bolanya lari, geser bola di kanan dia Iya. dengan memanfaatkan kecepatan dia. kecepatan ikut. Dia udah reading the game, dia udah Iya. baca permainan di situ nih, clearannya udah nggak bagus, jadi dibaca lah. Iya. Ya kan pas Kayaknya lah pokoknya. pas banget tuh, memang Iya. Beckham Dan gacor itu juga ya. juga emang bola kan bukan ke pinggir kan, itu kan bola ke tengah. Ya kan? tengah. Nggak ke tengah, itu bola emang ke Carlos. Itu makanya cerdasnya Beckham kan ada di sebelah kiri kan. Ah. Udah tahu bola dia perkesannya dia langsung kayak pindah gitu cepat. Karena dengan akselerasinya dia. dengan gerakan dia belakang itu menekan mental si pemain Persija itu Iya, untuk kan. clearance. Untuk clearance gitu kan, sehingga Padahal kalau dikontrol lebih bagus, Bang. di kontrol jauh bagus. Jauh juga Ya, itu. bisa juga dia back pass sedikit Iya. ke siapa, ke kiper Ke juga kiper kan juga bagus, bisa. nggak ada Iya. masalah kok dia Padahal sama tenang ini kan kalau aja. Eduardo juga kan dia bagus. Kayaknya dia nggak aware deh. Iya, Kayaknya itu pemain dia. belakangnya Gua itu nggak aware, Bang. nggak Karena dia posisi scanning. nggak scanning. Jadi posisinya kan di sebelah sana kan, menghadap ke sini. Beckham kan di sebelah sini. Gitu. Udah benar sih sebenarnya Ya, udah. sebenarnya kalau secara posisi dia nggak salah menurut saya kan karena dia kan ada di posisi orang Posisi- terakhir kan. posisi nggak salah. Orang terakhir. Sebenarnya kan dia hanya begini. Cara-cara dia Badannya dia nggak bisa badan lihat. dia aja kan harusnya bisa bilang Oh, iya. ke sini kan. Oh bola dari sana Beckham ada daripada bahaya ke belakang lebih. Iya, Oh, tapi ternyata Beckhamnya lebih pintar. Beckham Beckhamnya lebih memberikan pasti- ke kanan. Iya, digeser ke kanan, Beckhamnya malah ke kanan Itu gitu. kan juga support kan dari cuman Beckham doang yang support dari bola crossing itu. Kan nggak ada lagi, gue bilang. supportnya ya kan. Nah di situ juga ada dua, ada yang siapa yang clearance itu sama Rizky Ridho. Iya. Iya. Tapi di segitu jauh. Rizky Ridho jauh. Rizky Ridho. Ini dia. Nah itu clearance-nya emang pas banget di tengah ya kan. Gua nggak tahu apa dia udah mati langkah ya bang ya, apa posisinya Iya. juga udah nggak benar, kita nggak tahu. Tapi nggak enak aja. Tapi itu mah dikasih Nggak enak dikasih aja. hadiah aja intinya. Iya. Ya Dikasih assalamualaikum waalaikumsalam. Hadiah ulang tahun itu mah, Bang. Posisi kiper juga sebenarnya udah pas di situ sebenarnya. Iya. Cuma bola aja masuk kolong kan. Ya enggak? Bola Iya. masuk kolong aja kan itu kan. Dan kalau ngeliat dari kemarin yang penyelamatan yang dilakukan baik ke kiper Persib. dan Persib Teja. Teja sama Persija ya. Semuanya ya karena menurut saya pas bener tuh
bola lari ke situ semua. Tapi memang Matang. timingnya pas banget, timingnya terus tuh. Ya. Apalagi yang scrimmage sundulan kan. Nah, itu. Biasa tuh Iya. 2 kali di blok sama Teja. Teja iya. Kualitas kiper emang kemarin benar-benar menunjukkan ya. Biasanya juga ada yang sudut sempit juga si Carlos Eduardo itu emang nepis. Masih dapat. Dia kan di kantor tuh sama strikernya kan, ditekuk lagi ke kanan masih dapat. Itu sudut sempit ya, Gor ya? Sudah sempit. Sudah sempit banget Ini ya. sih memang pembuktian dan memang harus kita akui lah karena kematangan dari kiper-kiper Persija dan Persib ini emang top Sosa lah. kemarin sama Gitu. Maxwell. Semuanya di Terus selain Teja, aksinya Beckham Putra kan tadi udah bagus banget ya. Nah, tambah tengil lagi nih si Beckham iya, kemarin iya. kan. Beckham Iya, iya. tengil banget tuh. Dingin gitu. Padahal waktu itu Bikin akibat ini sanksi ya. iya, tahu Bikin nih. lagi sekarang. Kemarin akhirnya bikin saksi terus bikin emosi juga pemain Persija. Ada beberapa orang yang akhirnya kepancing ya. Itu dia selebrasinya deket ini Persija ya. Mungkin ke bench ya, ke bench Bench, Persija ya. bench. Persija ya, yang namanya seorang pemain bola kan juga pasti kan mau ada Selebrasi lah. selebrasi mau intik-intik ledek lah. Iya. Ledek-ledek kayak gitulah ya. Apalagi kan Ya, selagi partai kalau- ini kan partai krusial. Iya, apalagi kan Dia- selagi kalau gue selagi nggak rasis Bang Rano ya. Rasis gak sih kayak gitu? Enggak Nggak rasis kan? Enggak. Ya dia Enggak, rahasia cuman ngerasa emosi aja, Bang. Ya karena kan dengan posisinya Persib golnya Beckham itu kan dia naik peringkat ke 1 Ya, kan. sama aja kayak dulu, Kang. Menurunkan posisinya Persija kan. Kalau kita dulu zaman dulu kan kalau bikin gol pada diam Iya. atau pada begini kan sama aja kan. Sama aja. Kan juga ngeledek itu juga. Ya ini kan menurut saya Beckham pintar lah menguasai keadaan. Iya, Karena betul. ini kan saya bilang tadi pertandingan yang luar biasa ditunggu-tunggu Bang. Dan bagus di akhir dari setengah musim. Ya kan terjadi nih duel Clash of the Titan terjadi di akhir musim, setengah musim ini kan. Nah Beckham tahu nih bahwa strategi juga harus ada emosi yang harus dijaga dari kedua kesebelasan. Nah ketika Beckham setelah mencetak gol, ya dia melakukan itu karena dia mau memancing emosi pemain-pemain Persija dan ternyata terbukti. Terbukti kan? tuh. Ya kan bek kanannya ini kan terpancing nih Iya, karena jelas. dengan Beckham. Selebrasinya. Dia juga merasa Sampai kartu merah dia. iya kartu merah karena dia setelah Injek dia kaki ya? injek kaki. Nah, Dia ini bahwa ini memang menurut saya salah satu provokasi yang menjadi strategi. Dan Strategi, ini juga, betul. Di sepak bola ini suatu yang biasa dan itu yang sering dilakukan juga Arab Saudi juga memprovokasi Iya. Cristiano Ronaldo, memprovokasi Lionel Messi waktu di Piala Dunia Qatar 2022 ya Iya. kan hal wajar. Tapi- Tinggal bagaimana kita aja nih mengatur emosi kita. Nah, Emosi, ini ya. yang sebenarnya. gue sepakat tuh Bang. Namanya pemain itu kan juga pasti kan ya adalah kompor-kompornya yang Iya, iya. bakar lah bagaimana nih bisa ngomporin nih pemain yang emosi. Bagi gua kemarin kejadian Beckham yang diinjek itu bagi gua nggak menunjukkan itu. kebodohan ya Bang. Kalau bukan gua ngebandingin pemain lokal kan bisa juga seperti itu gitu. Tapi ini pemain asing. Balono yang bisa menunjukkan ini kan sekarang udah beda nggak kayak zaman dulu juga kita ngelakuin Edgar ya kita jambak kelihatan. nggak kelihatan. Nah, sekarang kan udah kelihatan dengan VAR. Udah VAR. Dulu ada udah TV kelihatan cuman banget gitu bagi gua bodoh nggak ada VAR. menunjukkan mencontohkan yang nggak ini aja nggak bagus. Sekarang ada TikTok, ada IG. Iya, sekarang mah rame, Sekarang diulik lu. rame, gitu ya pasti diulik udah karena kartu merah udah kalah ya kan Iya. ya Itu tim- bodoh aja Tim yang merugikan Persija itu. Ya. Makanya Rizky itu juga marah itu kan. ya Ternyata Rizky itu juga marah sama tragedi iya. itu buat apa gitu. Perbuatan yang sangat merugikan lah buat Persija kan. Kalau itu Barau ya namanya. iya Tapi balik lagi nih kalau ngomongin strategi, itu kan sebenarnya nggak kalau setiap briefing juga pelatih kita nggak pernah menyarankan seperti itu. Tapi itu adalah bentuk kecerdasan dari seorang pemain, Om. Biasanya. Tadi saya Itu bilang kan kecerdasannya si Iya, Beckham dari ini Beckham. memang Yang bisa memancing emosi. memancing emosi. Nah, ini Karena juga dia. pelatih kita belum pernah ya, Bang Belum ya? pernah, belum. Wah, Kita kamu nggak, Bang. kalau untuk memperlambat oke kadang-kadang, tapi tidak kalau untuk itu memang ini Iya. memang dibutuhkan kematangan dari dia sosok- improve sendiri di lapangan. Kalau untuk jaga one on one ikutin Itu kemana itu kita bisa strategi, betul. matiin jangan sampai Ganggu, pergerakan itu bisa ganggu. mengganggu ya itu bisa. Oke, tenang, mainin bola di bawah atau kiper Iya. diamin itu udah. Iya. Tapi sekarang juga udah Iya. ada 8 detik, udah Iya. nggak boleh lama-lama sekarang. Gua kecewa banget pokoknya kemarin kecewa banget ya. Bagaimana golnya Persib itu ya itu golnya Persib ya sah-sah aja seperti Sah. itu. Tapi gua kecewa dengan Golnya bersih yang kok. intik-intik yang nggak bener. Sayangnya nih 2 momen kurang mengenakan nih Bang Lano nih ya kan terjadi selepas pertandingan ini ada ancaman-ancaman keluarga nih. Nah, Iya, ini betul, kan betul. udah beda nih ke
Tom Hay sama ke Alvaro juga nih di media sosial. Lagi itu. Gue juga tadi kalau di medsos lagi juga. ini kan rasisme lagi kan. Iya. Ada rasisme juga, Alano. Ya kan, kalau dulu kan kita kan nggak ada handphone, dulu paling kita lempar-lemparan di bus hancur. Beres. Selesai beres udah. Begitu kita santai Yang lagi. yang punya bus. Yang punya bus. Pariwisata gitu emang. Kalau Iya, kalau yang punya punya bus mah nggak pusing. Oh, udah sanksi ya. Tinggal dihitung kerugian. Iya. Yang nyewa itu berkepala udah. Lu pengalaman ya Pernah ya. Begitu bang ya nyewa ya. Soal rasisme ini udah nggak bisa ditolerir lah. Iya betul. Dia itu udah melanggar sangat-sangat melanggar HAM lah, menurut saya kan. Dan itu kan sangat-sangat melanggar HAM, tidak menghargai ciptaan Tuhan. Iya. Ya kan, semua kan diciptakan manusia sempurna. Iya. Artinya bahwa janganlah menjelek-jelekan seseorang dari fisiknya. Lagi Bandung loh nih. Apalagi terus ada orang gemuk dibilang bagong, terus ada orang saya hitam dibilang Kok peling. bagong? Gitu. Itu kan Ada apa bang? Ini Dibilang buluk. Kayak dendam dari seminggu kemarin lo selesai kayaknya. Bang tapi senyum terus sekarang bang, nggak marah-marah. Tapi itu yang gue pengen cari sebenarnya loh. ya, Kenapa kalau- Marah-marah itu. Soalnya rasis itu kan sebenarnya kan udah disebarkan di mana-mana di Ya kan di Bankaten, ya kan? Botnya juga ada. Di Bankaten, rasis, ya kan? Bankaten. Respect, ya. Ada kok, Rasis. respect juga ada kok. di Tapi baju. kan ini juga pelajaran buat federasi kan untuk bertindak tegas walaupun Tom Haye pemain nasional yang bisa diharapkan buat bela timnas. Ya, Ini harus tegas juga secara Ya memang individual. dunia sekarang kan dunia IT yang memang susah. Ya nggak bisa dibendung. dihindari. Semua bisa ngomong. Semua bisa ngomong, artinya itu kan. Dan itu juga kesulitan juga buat manajemen Persib mungkin untuk Menghindar. untuk memberitahukan "Yuk, jangan rasis lah, jangan pakai kata-kata yang sopan lah. Mungkin kan tidak gitu juga ya kan. Tapi yang paling itu ancaman itu Om Tom Haye tuh. Terakhir tuh saya baca tadi sampai emang lagi dilacak sih sama Baris Tapi Krim. gue nggak ngerti. Atau dia pertandingan tuh, abis pertandingan tuh dia ribut sama sih Tom Haye. Ributnya gimana sih? Kok dia begini-begini tuh? Iya nggak tahu tuh. Sama Pokoknya siapa itu? di ininya dia kan, Iya. diancam gitu. Apa ancaman buat Iya, keluarganya. iya. Saya juga baca itu Tom Haye mengeluhkan juga di akunnya dia kan. Iya. Dia juga bilang bahwa kok dia mendapat ancaman sampai ke keluarga. Iya, ada pembunuhan juga kan. Nggak bisa kayak dibunuh, gitu. tapi Ih, bagi- janganlah, jangan. Ini sebenarnya kan hal yang kedua ancaman ini. Yang pertama kan yang ketika Piala Dunia itu kan sampai Bahrain nggak mau datang ke sini kan Ya. karena mau ada ancaman pembunuhan Kalau segala itu kan macam. Biasa itu. nggak terlalu harus besar-besarkan lah itu. Nah, mah. iya artinya kan tapi itu. saya- Tapi kan Bahrain juga bukan besar, tapi Bahrain kan juga membesar-besarkan artinya dengan cerita itu kan Om. Makanya sampai dia minta pertandingan di tempat yang netral waktu itu kan, iya kan? Itu saya war aja. Ya, ya artinya Sewor aja, benar. Sewor itu kan datangnya dari ya api kan asap tidak ada kalau tidak ada api kan. Yang menyulitkan kita juga tuh. Nah, makanya ini jangan sampai lah. Jangan sampai ini memantik ini bahwa Asep apa Asep tadi? Asap. Asep, ngomong Asep. Asep ya, Asep ya. Asep bang. Oke, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Sebelum kita bahas lebih panas lagi, kita kopi dulu biar ya. Iya, lebih adem lagi. Adem Iya bang. lagi, ya. Nasi yang goreng. Asep, dia ngomong ini Asep bang, nggak tahu nih Asep, Asep Asep Irama. Asep Irama. Gue mau nanya sama LIB nih ya. Kan Borneo nuding tuh. Ini ada apa nih? Wasit yang sama mimpin pertandingannya Persita Borneo sama Iya. mimpin pertandingan Persija nih. Ya kan dalam waktu 3 hari mimpin 2 game yang sama. Gua dulu di Liga pernah kerja, nggak pernah kayak gini terjadi. Mau itu nggak peduli mau asing masih lokal. Ya kan bro? Mau tahu lah. Hah? Bang, lu jawab dong dengan sopan, lu jangan rasis. Saya nggak ngerti itu. Enggak, lu jawabnya rasis deh kayaknya. Enggak, dulu gua punya pengalaman khusus kayak gitu sama setelah dulu kan ada wasit mimpin di Copa. Habis itu mimpin di Liga dalam waktu minggu yang sama. Oh beda Ya, itu oke lah beda kompetisi. Ini kompetisi yang sama ini, ya kan? Tapi ini juga perlu kita garis bawahi. Kemarin Bojan setelah apa namanya? Ini ya. Pertandingan juga ngeluhin tuh. Kalau di Bandung katanya pakai wasitnya wasit asing. Kalau di Persija Ya, tuh. lokal udah. Terus yang kedua bener juga tuh Bang, yang tadi Abang udah tahu dia habis mimpin kemarin, terus mimpin lagi gitu. Mimpin lagi, kayak ada yang lain Apakah kualitas wasit nggak ada yang sebaik yang dari Jepang Ya, ini atau bagaimana? Ini Korea. Korea. Oh, ya, Kalau gue lihat sih ya mungkin ya bukan ini membela diri ya mungkin LIB juga melihat untuk faktor El Clasico. faktor pertandingan besar Big supaya match. tidak ada tekanan kanan kiri ya kan. Oke, gue bisa ngerti kalau misalnya pertandingan sebelumnya itu pertandingan papan bawah ya. Ini udah papan atas bro.
Ya. Borneo juga terlibat, itu kan memperebutkan posisi atas. tuh. Borneo juga kan protes. Protes. Borneo juga protes. Itu protesnya bagi gua valid protesnya. Itu apa? Ini apa? Jadi seolah-olah kalau Borneo kan protes gitu, seolah-olah kayak Ada skenario untuk supaya Persib dan Persija aja nih yang bersaing. Ya. Benar kan? Kemarin ada Jadi statementnya dari tiga tim pelatihnya tuh. Jadi tim ini emang bener-bener apa namanya di push ya. Iya. Ya Gimana caranya yang terutama Persija dan Persib ini ada di atas selalu lah. Oke. Gimana caranya Bandung tuh di atas akhir musim tuh kan setengah musim nih. Ya. Bandung di atas gitu. Borneo Borneo nomor 2. Tapi yang juara Persija. Borneo misalkan gitu. Tilu. Tilu. Udah ada. Mungkin juga Persija juara bisa juga. Ya, mungkin ntar di ujung-ujungnya kan. Oh, Kan Oke. Rido udah ngomong. Kayak bangun tidur ya. Gue tunggu di Jakarta. Rido udah ngomong Kayak katanya bangun gue tunggu tidur di kalau Jakarta. dengar Persija juara. Pertanyaan tadi dari Om Lano tadi, kenapa LIB itu satu mungkin LIB tidak pede dengan Indonesia, Ya. ya kan? Dan Daripada disalahin lagi kali, Om. Yang kedua, kenapa itu ada RSD Borneo? Ya, kalau Borneo kalah di pertandingan itu lawan Persita kan? Kalah 0-2, kalahnya juga 0-2 dan kalahnya juga kalah memang kalah. Jadi wajar kalau Kalau kalah teriak. jadi berteriak wajar, Wajar. gitu kan? Tapi Kalah. Tapi maksudnya memang kalau dari sisi proseduran mungkin Kepala Nu bilang dia kan pernah di LIB, ya kan? Harusnya kan LIB. LI di Indonesia harusnya kan wasit yang sudah ini sama-sama lawan atas ya jangan dibedain lah ya kan. Indonesia nggak punya wasit yang bisa memimpin pertandingan untuk sedahsyat itu, nggak bisa, nggak punya, mungkin dia Gila itu mah nggak luar punya. biasa. Kalau dibilang nggak punya, sebenarnya Indonesia punya aja wasit yang punya kelas ya. Kerasnya mungkin Bang. Nah, ini kan mungkin LB menjaga Jangan sampai disalahin lagi. Jangan sampai disalahin lagi gitu. Tapi kan. apakah nggak ada wasit lain? Kan ada yang dari Jepang, ada dari Australia. Kualitasnya sendiri Bang, kemarin kalau wasit sendiri, kalau sama banding Indonesia, yang Korea kemarin memimpin Persija. Yang gue lihat sih wasit asing ini lebih ini, dia nggak mau main drama. Jadi begitu ada apa pelanggaran kan main Cepat, terus. iya. Tapi tegas, dia sampai Iya. tegas. Jadi nggak ada ruang untuk diskusi. Maksudnya dia, maksud itu nggak ada diskusi lama Nggak ya. diskusi, langsung main. Dan terlihat juga pemain-pemainnya juga nggak banyak protes. Agak sungkan. Iya. Jangan ini coba kalau pemain wasit lokal itu pasti dipres lagi aja tuh. Iya. Dan kayaknya juga seorang Bojan Hudak tidak juga perlu ngomong seperti itulah. Kenapa kok Persib main harus wasit asing? Kenapa kalau ini main Persib mesti lokal? Ya nggak usah lah. Maksudnya harusnya Fair aja, siapapun main aja wasitnya, gitu. semua kalau tim ini memang bagus, jago, dijago aja Nggak udah. masalah, gitu. iya. Seperti yang Kan dia- lawannya kan udah. sama-sama juga dapat wasit itu Iya, juga. susah sih. Sama-sama Ya, Om, aja. ya, Om. Yang penting juara Om, menang Om. Iya, amin. Oke, sepak Lalu bola. mana sih Amin? Mana sih ya Amin? Yang juara siapa? Nggak Yang juara? jelas ini Yang emang. juara siapa? Yang juara siapa? Persib. Oh, ya. Persib. Oke. Juara. Beda seminggu lalu. Hah? Beda. Beda sama seminggu lalu. Minggu depan juga beda lagi. Gimana angin? Berarti Kan dia bilang dia punya dua ini kan, ada apa target. Kayaknya tergantung pesenan ini. Soalnya ini ada apa namanya nih bahasa Sundanya nih? Bala-bala. Bala-bala. Kalau minggu depan ada kerak telur, Persija gua. Oh, gara-gara Kan gue ini. udah bawain pisang goreng. Pisang goreng kan bisa Persib, bisa ke Bandung, bisa Iya. ke Jawa Barat, bisa ke ini. Iya. Telur, telur. Dah telur bisa. Ya. Oke, sepak bola Indonesia nggak cuma Persib sama Persija yang panas laganya, tapi ada juga pertandingan lain ya. Orang-orang juga pasti banyak komentar lah. Di situ juga ada yang tensi tinggi nih. Kayak laga Madura United versus PSM. Kekalahannya 0-3 tuan rumah ya. Dan situ juga gue lihat juga di medsos ada yang sampai lompat board itu Board. ya kan, board sampai lompat nyamperin ngajakin berantem apa namanya supporternya. Wah. Mas Umar tuh yang lompat tuh, Mas Umar tuh. Mas Umar ya? Nah, Tapi kalau gue lihat kan mungkin ada bahasa-bahasa yang ini Nggak enak, kali nggak nggak enak. enak. Memang sih supporter itu menuntut karena udah 3 kali kalah ya. Iya. Terus di Madura itu kan 3 kali kalah gitu. Tapi ya mau kayak gimana Itu gitu. lawan PSIM lagi ya. Lawan PSIS. Iya kan, terusnya Harusnya memang 3-0 lagi. Ya kan, kalau Memang- 1-0 gimana ya? terlewat ini sih dari kemarin tuh malah ganti Tapi pelatih striker malah baru jadi juga belum. Belum belum, striker. yang si itu belum ya? Baru kemarin di launching tuh siapa sih? Junior. Iya. Siapa? Berandau. Berandau. Ada ya. Gitu. Ini ya banyak juga sih yang namanya mancing supporter, mancing-mancing manajemen itu ya pasti. Tapi- ya ada tergantung sikap aja Bang Itu Rizal ya jadi manajemen ya. Kalau habis tandingan ketemu supporter itu jadi mana-mana kayak dulu kan ada tukar baru kan. Iya. Artinya kita nggak usah nggak usah pungkiri lah bahwa sebagai supporter juga dalam keadaan ada pengaruh alkohol. Alkohol iya Bang, iya Bang. Jadi, Sepakat Bang, sepakat Ya, Bang. Banyak. artinya ini seharusnya sebagai seorang manajer
siapa tadi, Pak Umar ya. Iya. Pak Umar nggak usah terlalu diladenin gitu kan. Artinya oke lah, biar aja untuk meredam situasi, terima aja pembicara masukan dari supporter. Iya. Karena memang posisinya kan. Tapi kan itu emang mau diajak ngobrol Bang, cuman kayaknya ada bahasa-bahasa. Kita nggak ngerti itu bahasa Madura kah atau apa yang mungkin Ya pas lebih keras. namanya supporter, jangankan bahasa Madura, kita juga di Priok ada bahasa laut juga kita terima aja dong. Emang ada bahasa laut Bang? Bahasa laut. Bahasa laut yang ikan. Jebur gitu ya. Jadi udah biasa kalau supporter teriak itu dengan kecewaan timnya Tapi kalah ya udah itu biasa. forumnya salah. Maksudnya kalau mau diskusi bukan di stadion. Bukan di stadion, harusnya. Iya lah, kondisi lagi panas gimana mau diskusi? Tadi Iya, Bang bilang Tapi ada balik lagi ya, balik lagi cara bagaimana seorang manajer menyikapi itu Iya. aja. Ya kan? Menyikapi Ini dari supporter ya, Bang, ya? supporter. Harusnya kan oke, terima aja saat selesai pertandingan karena Tampung. posisi kalah, panas Iya, semua. iya. Oke, selesai bubar. Nah, Iya. mungkin besoknya diskusi, ayo panggil lah panggil beberapa lagi ya. pimpinan Korwil atau supporter untuk duduk bareng. Iya. Jelaskan kondisi tim seperti ini apa, harusnya lebih wise lah gitu. Lebih was untuk menghadapinya Bang, Iya. menyikapinya ya. Karena kan supporter juga kan nggak tahu situasi yang ada di tim seperti apa. Iya. Nah kemarin juga kalau kita lihat bukannya ini di Liga 1, ya kan? Di Championship juga kejadian aneh juga tuh. Iya. Tendangan sudut, Iya. corner, Ada oh, beberapa aneh-aneh aja juga beberapa tapi senti dari garis. itu mah bukan senti Bang, jengkal itu panjang jauh soalnya. Itu mah hampir setengah meter itu. Coba jengkal mana coba. Ya gue gini gitu. Gede banget, Jauh tangan. makanya, ini aneh-aneh aja nih. Iya, dan kan ini biasanya kan makin biasa itu bisa lihat kan, lihat jauh kan, kita aja bisa ngeliat jauh ya Bang ya kan. Iya. Itu Kalaupun nggak lihat kan ada VAR tuh. VAR. Iya ada. Oh iya ada VAR ya, Liga 2 ada Coba VAR. Om tanggapannya Om gimana Om? Itu gol lagi. Komisi wasit lah pasti, dan pasti wasit yang bertugas di situ juga pasti ini bukan hanya teguran lah, soalnya tendangan yang sulit itu terjadi gol. Itu Ya kan? gol dan disahkan itu jadi Disahkan. masalah. Nah, artinya pasti akan ada tindakan. Menurut saya Iya. akan ada tindakan, dan saat ini semakin kecil peluang wasit untuk bermain di ini ya, bermain di tengah lapangan ya. Ya. Semakin kecil peluang. Artinya ketika dibilang kesalahan, ya sekarang wasit komisi wasit. Iya. Tapi terasa aneh Om. Terasa anehnya kenapa? Wasit kan 3. 4 dong. Enam. 4 malah, 6 malah sama yang VAR. Iya, banyak. Oke, luput dari yang 3 yang di VAR lapangan, 4 yang di lapangan kan ada VAR. Kok nggak ada ini? Kan ada Tapi komunikasi. gue masih di Liga 2 nih, VAR-nya belum maksimal. Bisa jadi ya. Masih banyak juga. Banyak kok Bang, bener Bang, gue sepakat Nih, juga. Waktu itu ditambah Bang, lagi, Bang, Menurut ya. saya ini bukan masalah VAR, Pak Lano. Kenapa? Ini masalah pemahaman wasit terhadap VAR menurut saya yang kurang. Artinya bahwa Di Liga 2. Liga 2 ya, Liga 2 kayak kejadian yang ini yang Iya. di tendangan sudut sampai Iya. jauh gitu kan, Betul. agak jauh itu menurut saya itu pemahaman wasit soal VAR kurang. Dia nggak tahu, dia kalau dengan adanya VAR berarti dia tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun. Ya kan? Soalnya kesalahan sedikit pun juga akan terdeteksi Terdeteksi. kan. Iya. Ya kan? Nah, artinya wasit pun juga bukan hanya pemain kan yang melakukan kesalahan kan. Wasit juga. Nah, itu yang tidak diketahui bahwa wasit tuh, gue wasit kok VAR juga sama kamera jangan salah loh. VAR itu Iya. bisa menentukan karir wasit loh Iya. di situ. Iya, Bisa menentukan malah- karir pemain juga. Iya. Ya Nah, sebenarnya sekarang kalau dilihat dari pertandingan kemarin, Om Gai, ya pengalaman kita kan posisi hakim garis AW 2 ya itu ya posisinya. Itu kan harusnya walaupun dari sisi sini melihat itu bola ada di luar garis. AW 1. Kan kelihatan. Itu yang gue bilang Bang, betul Bang. Ya setahu saya bola Iya. ketika ada tendangan sudut didampingin wasit deh. Enggak dong. Enggak, itu kan sebelah kanan, sebelah kanan. Posisinya kan memang Wasit sebelah sana. AW kan Seberang. AW 1 tuh. AW 2. Seberang. Oke. Nah, ini posisinya ada di sini, di sisi sini ya. Tapi kan seenggaknya AW yang posisi ini kan pasti ngeliat dong dari sisi Iya. lingkaran. Ya, dia kan Bisa pakai mikrofon. Iya kan? Bisa lihat. Nggak ada pakai bisa sampai juga. Ada. Itu bisa. Tapi kebanyakan yang saya lihat tuh kalau pemain mau tendangan sudut ada wasitnya di situ. Enggak, pasti lari posisi Setengah-setengah Om. diagonal setengah-setengah Om. gitu. Nah itu kan posisinya di Maka- sisi baratnya. Kalau wasit dari wasit tengah nggak mungkin dekat bola karena dia pasti Enggak, jauh. wasit Dari pinggir. hakim garis. Hakim garis kan, Hakim garis. kita kan hakim garis cuma pakai 2. Kalau di FIFA ya, tapi kan belakang gawang udah mulai ada. Kan kita belum ada. Iya. Harusnya udah ada tuh yang di belakang gawang, biasa dia yang nentuin tuh. Iya, kan Dekat tapi kan kan. untuk Nggak, tapi game memang intinya yang main tuh pas laga udah lawan apa tuh? Itu harus didikin tuh. Iya. itu kita sepakat Jauh lah kalau- banget. itu sepakat lah kalau Iya. perangkat pada pertandingan itu harus bertanggung jawab akan pertandingan itu Iya. karena ini berefeknya bukan pada kerugian pada sepak bola aja, ini kerugian pada tim yang bermain saat itu Bekasi City lah.
Nah, Ya gua kan? jangan sampai nih kalau desa dibilang nih anak emasnya Liga 2. Nah, itu. Itu Ini kan dampak buruknya terjadi terhadap klub lagi. sendiri. Nggak bisa Iya. terhindari bahwa menang Garuda Yaksa punya Iya. Parbowo, ya kan? Yang mulus. iya, main lempeng-lempeng aja buat dia supaya di juara. Iya. Ya kalau gitu kan usah pakai corner, langsung aja penalti. Out penalti Iya. gitu aja. Bang, kita sendiri aja kalau mau corner kick gimana nih? Dikit aja nih kita nih, taruh bola nih, di itu susah juga. Bola out penalti. Eh, penalti. Bang, Ya kan kalau Garuda Yaksa itu kan mau menang pakai ya itu aja boleh. Di lingkaran. Ini ganti marahnya. Yang malah sekarang gini nih. ini nggak iya. ntar lo. Ini kok melotot-melotot juga nih. Saya makanya aneh nih. Kenapa nih? Kok melototnya tapi kok dorong? Kita adu panco. Garuda Yaksa melawan Garuda Pancasila. Oh, gitu pantesan. Bang Nol, saya mau nanya nih bang, kan bukannya setiap gol itu ada checking VAR-nya bang? Yes. Harusnya itu. Kan setiap gol, apalagi corner kick dan ya beda ya kalau gol bener-bener yang disahkan bener-bener ya. Tapi kalau gol yang merupakan suatu scrimmage, pasti ada checking VAR-nya bang. Tapi ini nggak usah dulu VAR. Waktu ngambil corner kick kan si AW1 kan udah lihat tuh. Iya. Kan dia bisa angkat bendera. Iya. Iya, Stop itu. dulu kan. Iya kan Kenapa saya angkat bilang bendera? itu. Ada apa nih? Itu yang saya gitu. bilang itu. Artinya perangkat pertandingan pada pertandingan itu harus diperiksa, harus dan diinterogasi. harus diinterogasi dan diberi sanksi tegas. Aneh, tapi anehnya juga bang, itu pemain ya, pemain gitu kan kita tahu kan aturannya kayak gimana itu. Pemain, Iya. pemain timnas lagi. Oh iya, profesional lah, itu udah Pemain timnas lagi. profesional, Ya, kan. Aneh-aneh Ya, juga. dia harus tahu aturannya lah. Kita Iya. juga paling juga di depan garis dikit dong udah itu juga. Iya. Taruh bola situ kan kita Ya. taruh bola situ udah depan garis Ini dikit kan doang. nempel, nempel. Nempel, masih nempel, masih Apakah nempel. Bekasi City membuat laporan khusus mengenai kejadian itu? Nggak perlu. Oh, ntar dulu. Ini pantesan ngotot dia orang Bekasi. Lupa Saya kita. Namanya kan Bekasi City kan. Tapi kenapa nggak dukung Om? Saya nggak ada urusan sama Bekasi City. Nggak Dia ada, terus? urusan. Nggak ada urusan, Nggak ada ya, urusan. Bang. Karena Urusannya dia sama bener, ini? dia komplain bener-bener untuk sepak bola Indonesia. Bukan sama ini komplainnya bukan. Kok bisa? Bilang kejahatan itu kan Oh, iya, anjing, kejahatan. Bagi saya tendangan itu sebuah kejahatan tanda kutip karena dia tahu peraturannya di sini tapi dia melanggar itu kan. Iya. Kenapa dia melanggar itu? Karena ada kesempatan. Benar, berarti benar kata Bang Napi dong. Jangan timbul karena ada kesempatan. Ya kan? Waspada lah. Tapi emang minggu-minggu ini nih, minggu-minggu ini banyak banget kontroversi ya. Tunggu Gur, ada PA berdua. Lanjut. Iya di liga ini sekarang tuh banyak yang marah-marah, Iya. ya kan? Ini kayaknya dampak dari yang kemarin di sini marah-marah nih. Oh bangku. Iya kayaknya lu udah ganti deh bang. Coba bayangin, Bagus nomor berapa tuh? Tom Haye pemain udah banyak marah-marah didorong-dorong orang gitu kan, pemain Persija. Iya. Manajer ya sekarang ini gara-gara di sini nih om. Ya kan Pasti pilih tengah sini musim ada, musim. lagi pada ini semua. Lagi pada tegang semua, diperpanjang apa enggak nih gua gitu kan? Betul. Karena nggak menutup kemungkinan ya. Memang bangku itu panas. Disebut Situ panas. kursi panas, Panas itu ya kan. gitu. Emang mau diganti Bang Lano ini ya katanya ya? Enggak, mau diganti enggak? Apanya? Ini meja bangkunya enggak diganti. Wah, mejanya nih. Meja- Antik Klinik ini. nih. Ini berat ini meja ini. Bang, lanjut bang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah kita mau ke timnas nih. Oke, sekarang ke pelatih baru. Pelatih Pak, Bang Edgar dulu nih. Tuh. Gue dulu. Oke, Kebutuhan dulu. striker timnas Indonesia sekarang Striker sudah lagi. menemukan titik terang karena David da Silva sama si apa? Hero. Ciro itu udah benar-benar menjadi WNI. Lagi mengajukan proses. Mengajukan ya. Oke, dua-dua itu lagi, Cira. Dia gacor tuh kalau misalkan Baru tuh, kalau bener. misalkan itu jadi wah jadi top Yakin lu banget. gacor dari timnas? Kan biasanya kan Blee juga masuk timnas. Bisa jadi juga sih. Banyak kok kayak gitu dulu. Tergantung usia sih gitu-gitu. Tergantung usia. Iya. Siapa lu yang dari apa? Australia? Van Dijk ya? Van Dijk, ya Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk Iya, juga. timnas Blee juga. Ya pas di sini dia sampai udah usia berapa dia? Iya, yang mendingan Dia udah tua. Ini ya udah usia juga ya. Iya. David da Silva ya. Elo. 35. Siapa sih kita sih Eloko? Eloko, Sukses Bet- Paso. Beto. Greg, ya kan? Enggak, kalau Indonesia ujung semua kayak begini, ya kalau usia kayak gini ujungnya, mendingan LIB bikin aturan baru musim depan. Apa tuh? Asing 11 itu, ya 3 antaranya harus under 18 dah. Nah, Boleh Ya kan? tuh. Jadi kalau misalnya mau gini-gini ujung-ujung gini-gini lagi, ya udah dari usia muda dibikin udah dibuat. seperti itu. Jadi Iya. semua tim wajib kontrak pemain asing ini apa minimal under 20 lah, under Iya. 20 ya kan.
3 atau 2. Jadi pas mereka di sini 5 tahun berturut udah usia 25 atau udah usia 27 mateng Masa kemarin. Masuk timnas. Makin dewasa usia 44 ya. Wah, Iya. ya. aku cium lu. Makin bijak usia 44. Selamat ya. ulang tahun Bang Lano. Iya, 44 makin bijak. Tapi gue juga ini bang, istilahnya kemarin dari bapak gue tuh yang ngomong Iya. tuh kata-kata bapak kan jangan apa naturalisasi ini jangan sampai main di Indonesia harusnya. Yang Indonesia ya. Iya harusnya emang benar-benar ya udah aja matang di Eropa gitu. Jadi kalau mainnya di sini-sini juga, ya ilah atmosfernya begini-begini lagi gitu. Sama aja bodong ya. Sama juga dong. Tom Haye buktinya kan jadi berantem Iya. terus. Ya Tom Haye kan udah usia tua. Eliano juga masih muda main ke Indonesia. kan Iya. jadi aneh-aneh gitu. Jadi jangan terbawa. Harusnya kan mereka yang membawa ya. Ini Tapi ya, kalau mau tahu nih, kalau proses naturalisasi itu bayar kan? Ada biayanya. Biayanya. Oh. Ada tuh Bang semuanya tuh. Ada biayanya. Oh, Nah, kalau administrasi pemain-pemain ini berarti yang biayain negara nih. Bisa 2, bisa pribadi, bisa bisa pribadi. Oh. Itu. Bisa juga negara. Ya kan ini untuk kepentingan timnas kayak Tapi kemarin. kalau feeling gua nih yang Ciro sama David nih yang biayain malu deh. Ya kalau ini malu, tapi yang lain-lain kemarin Ntar biayain Malut mainnya ke sono lagi, Ada beda lagi. juga yang gua tahu. Tapi ini yang gua tahu kayak Habis malu Putra itu. kontrak. Putra Iya. yang biayain tuh Persebaya. Tapi menjelang akhir dia malah main ke Persija. Itu yang Nah, sempat ini. kalau itu mah Dutra kurang ajar. Biayain ya yang biayain Persebaya Iya. main di Curhat, Persija. lagi curhat dia Mir. Persija. Nah, itu pemainnya yang kurang bagus. Ya, itu ada 3 piala. Attitude-nya. Nah, Emang sih, ya kan? emang sih Tapi dia kan- Bang Lano katanya emang agak kesian Bukan, administrasi. Enggak, itu emang faktanya. emang. Bener Bang. Ya, tapi kan sekarang Apa kita, itu? kita tanya nih pemain-pemain naturalisasi yang sekarang ditarik Berarti sama komitmen. timnas federasi kan, kayak Tom Haye, terus semua lah yang sekarang dipakai kemarin di pra Piala Dunia kan, itu berarti apakah biaya sendiri atau biaya negara? Negara. Dia kan negara bang. Kalau Oh. itu kan kemarin kebutuhan timnas ya. Negara buat timnas. Kalau ini memang Erick Thohir buat timnas 2 tuh biar negara tuh. Oh, berarti sekarang udah pas pakai pakai di Persib, pakai Persija itu enak dong klub itu dapat gratisan. Enggak gratis bang. Ganti Agennya itu sama negara. Ganti rugi enggak, tapi dapat akses duluan tim lain. Bang kalau itu ada perjanjian nggak sih Bang antara klub sama pemain tersebut? Mesti Dia udah ada, tahu sih. cuma kan Tapi- nggak pernah tertulis. Kebayang nggak? Kayaknya itu lewat agent. Jadi nanti yang biaya itu bisa diganti lewat agentnya. Enggak, kalau agent Di mainnya markup nggak bisa, Bang? Tapi ini agent lain yang ngurus, agent lain, agent imigrasi lah itu gitu. Nah apa itu benar permintaan dari suatu klub apa dari misalnya George Hedman sendiri? Gimana tuh Bang kalau gitu? Dari maksudnya federasi, Iya federasi benar. federasi yang menginginkan pemain A, B, C kan. Ya kan kita juga tahu ada di podcast lain tuh bahwa si Tayo juga nggak semua pemain ini yang di naturalisasi Indonesia ini semua pilihan dia. Artinya dia bilang itu kan ada Kebongkar sebagian juga ya bang ya, Ya. akhirnya ya. Misalnya nih George Hedman nih udah lihat nih kompetisi kita nih. Oh iya nih ada 2 nih bagus nih striker Ya dari kan, Malut kalau- nih. Nah dia minta nih. Kalau sekarang kan Ya, John kayaknya Edmond udah belum. kelihatan tuh Nggak udah gitu. ada beberapa pemain asing juga dia mau kan naturalisasi tuh. Kayak apa? Struik yang pemain belakang, ya kan? yang mana? Dia Yang dari Munchen ya, Munchen Gladbach ya. Oh iya yang itu yang tinggi gede itu Iya. ya. Kok dia ada lagi? Tadi udah habis. Oh, biasa Oh kalau iya, cepat. yang gue habis. Oke, sekarang kita ke pelatih baru PSSI sudah resmi nih memperkenalkan George Herman atau Kang John. George Herman, pelatih timnas. Nah, ini gimana nih? Udah memperkenalkan ini resmi udah nih? Beneran ini resmi? Ya udah lah, udah datang. Kok baru dia dong sendiri kagak ada staffnya? Bang Herman udah datang kemarin. Nah, nih ntar kita ngomong dia nih, gimana nih? Akang lah, karena kan pasti menang kan ya? Iya. Jadi Kang John. Udah Kang Kang Herman mah udah nyampe di sini tapi katanya sakit. Lu cerita sakit apa dia? Nggak tahu tuh. Ya intinya ya udah tinggal membuktikan aja lah. Dia Ada kan dia- udah presentasi udah, Ah. ya kan? Ya tinggal ya udah mau ngapain Kan bawa lagi. keluarga kata dia, bawa keluarga. Iya. Ada yang ngurusin bininya. Gimana tahu itu? Ya berarti dia sudah siap apa? Tempur. Indonesia nggak pakai acara-acara mesti tiap 3 bulan. Adaptasi, Nah, apa, harus bolak-balik. pulang ke Eropa kayak kos PK dulu kan, nggak perlu itu. Tapi yang gue suka ini kan pelatih udah terbukti ya track-recordnya bagus ya. Sebelumnya bawa tim-tim yang nggak terkenal di Piala Dunia di kompetisi Ya. dunia, terutama muncul di Piala Dunia ya kan. Artinya mungkin dia punya apa perkataan tuh psikologis ya. Dia bisa yakinkan nih para pemain di tim dunia, tim negara itu, kamu juga bisa kok main di lawan mereka ini yang kelas dunia gitu kan. Coba sampai jangan dulu Kanada lolos ke dunia Kanada. Kanada jangan kan lolos Iya ke sih. dunia gitu. Artinya bisa bangkitin psikologinya. Oh kita bisa nih gitu. Mungkin dia bisa bikin hal yang seperti Indonesia juga ya.
Tapi ada yang aneh nih kemarin. Saya ngeliat di internet tuh kemarin di medsos itu nggak seheboh PK penyambutannya kemarin. Ada apa ya kira-kira? Kang John ya? Iya Kang John nih, Kang Herman. Kang Herman ini nggak perlu lah. Menurut saya kehadiran dengan enggak Om. Saya tunggu belum selesai. Ini apa karena mereka nggak mau blunder lagi? Nggak mau rame-rame gitu kan? Nggak mau rame-rame. Takut nanti disalahin lagi. Jadi ya biasa aja gitu. Bisa kayak gitu nggak? Itu nggak penting menurut saya. Yang penting bahwa dengan kehadiran yang senyap pun, tapi dia bisa membuktikan bentuk tim nasional yang bagus. Kerjanya. Nggak masalah. Tadi kemarin saya tahu soal Herman ini harus sabar. Ya kan Indonesia ini orangnya Nggak sabaran. mau proses apa enggak? Kan dia udah punya proyek mercusuar nih. Target mercusuarnya kan periode 2030. Sabar aja ini orang bisa membuat bagus nih. Kalau gue yang bisa bilang yang bisa meyakinkan bagus itu apa? Ya karena dia kan sudah 23 tahun Kanada tidak pernah Piala Dunia, dan Kanada tim apa sih? Ya nggak, sepak bolanya apa gitu. Dulu ya. Tiba-tiba di Piala Dunia 2022 di Qatar ada. Piala Dunia terus Olimpiade putrinya bisa masuk ke 2 kali masuk ke dari perunggu. Ada lagi masuk. Terus yang putri yang seniornya ke Piala Dunia masuk ke perempat final. Tapi sih kalau luar biasa. Kalau gue belajar bukan karena itu ya, mungkin karena ekspresi media kurang. Karena sama dengan barengan dengan El Clasico. Iya, kalah ini ya, kalah pamor Kalah lah ya. pamor. Kalah berita juga. Kalah berita. Iya, kalah berita juga. Artinya kedatangan John Hedman kalah berita dengan El Clasico ini. Jelas. Dulu Jelas. kedatangan Sintayong kemarin juga kan senyap juga, nggak itu juga kan. Saya tahu yang jemput siapa, ya kan, dan itu jemput juga malam, dan itu langsung dibawa ke hotel mulia. Saya tahu itu yang jemput siapa kan, yang nyuruh siapa, yang jemput siapa saya tahu, ya kan. Yang jemput cuma 2 orang. Ya, senyap gitu. Artinya ya yang kita lihat kan kerjanya. Tapi tidak seheboh maksud saya. PK. Untuk seorang penyambutan pelatih tidak perlu yang besar. Enggak. Maksud saya gini, saya lebih apakah ini federasi cari aman gitu. Bukan, kalau Jangan PK sampai PK itu dulu Kenapa dibikin heboh itu Overhype banget. karena PSSI tahu bahwa I make a blunder. Saya sudah membuat sesuatu. Iya, itu blunder makanya ketika STY dengan gue mau show nih, mau show pertunjukan hebat dengan menampilkan seorang Patrick Kluivert sebagai bintang utamanya nih. Mantan bintang. Tapi kan emang lagi berjalannya Piala Dunia. Nah, bukan, iya artinya kan itu. Lagi berjalannya Ya kan, itu. Artinya buat itu. Beda sama ini. Itu itu untuk mengikis Kekecewaan. blundernya dia nih, blundernya dia Kekecewaan nih. yang kemarin lah ya. Menutupi blunder. Udah deh diem aja deh, yang penting nyampe gitu. OSPK juga kan dia sebagai pemain dia sangat terkenal ya. Itu juga sedikit banyak membantu dalam Ada nama lah Bang ya. Ada nama lah, beda kalau Beda sama nama. Sintayong sama Iya. Sintayong oke dia juga pemain bola tapi level Asia kan. Iya. Karena PK lebih level dunia dia apa? Ya, Iyalah, apalagi dunia. ini kan, Iya. ini kan bukan seorang pemain bola kan, akademisi kan. Akademisi. Artinya ya dia bekerja bukan berdasarkan dia sendiri, kan dia Iya. bekerja berdasarkan tim. Kalau gua sih lihat yang bagus ini kemungkinan besar tim yang bekerja di belakang Iya. John Hedman. Ya kalau netizen kita kan kadang kan mau menerima kan dengan popularitas kan yang luar biasa, ya kan? Apakah John Hedman ini punya popularitas seperti itu? Yang penting hasil. Kan Iya itu. sih. Jadi ya kalau kita lihat hasil kan kita balik lagi nih hasil. Sekarang kontrak tahun 2026, ya kan? Dia target Piala Dunia 2030. Dari 2026 ke 30 kan masih 4 tahun nih. Apakah itu bisa tuh netizen kita Sabar. sabar Yang menunggu diminta gitu. oleh Sam. Jadi jangan punya alasan lagi karena ada 15 kali kalah berturut warga sabar. Nah, warga Kanada berapa Nih, iya. sama Indonesia. Saya gini, saya iniin. Dan kenapa juga Kanada juga akhirnya bisa lolos? Kan ada. Kan ada iya. Bapak banget nih. Bisa juga sih bisa lo kan ada. Jadi kan sebenarnya kita mau flashback aja. Flashback nih, flashback. Sintayong ya kan. Sintayong tadi datang sini kan sebagai pelatih bukan apa-apa. Belum apa-apa. Oh iya. Kira dia bisa ngeracik-racik sukses bawa Indonesia hampir lolos ke Olimpiade, Ya. ya kan. Terus bawa Indonesia ke Piala Asia, ya enggak. Ya. Terus ke putaran ketiga Piala Dunia. Ya. Kan ini aja proses yang berhasil aja dia pecah. Iya. Itu Ya. kan saya bilang. Ya. Nah, Hedman juga kan sama nih, lagi senyap, ya kan, tunggu prosesnya. Belum tentu juga Sebenarnya berhasil, Yang nggak gitu. sabar itu sebenarnya kan bukan yang nggak sabar, bukan orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang nggak sabar sebenarnya justru PSSI-nya nih, orang Federasi. PSSI-nya, Federasinya. dia mau
sabar apa enggak, itu aja sebenarnya masalahnya. Ya kan? Kalau lo Sedang sudah dukung. mau ngontrak Hetman, berarti yang dibutuhkan Hetman adalah kamu harus ikuti proses. Kalau nggak proses seberat. Iya. Ya itu mungkin semoga Iya. udah ada klausul itu Iya. ya. Tapi tambah berat, Bang. Berat lagi. Kira-kira- Beratnya kenapa? Karena kan masyarakat ini nekannya ke federasi. Iya. Ini kalau federasi disuruh sabar ya. Iya. Menurut Apalagi saya ya, juga. Masyarakat sebelumnya sudah dinilai bobokan oleh Prestasi Sintayong nih, ya enggak? Terus dipecat. Posisi Indonesia lagi bagus. Nah, ketika Hetman gagal, tuh kan gagal juga. Iya. Pasti akan gitu terjadi kan? Itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Ya, Ah, iya. tinggal di mana? Iya. Federasi mau dengerin Netizen netizen atau mau go on Sesuai mau dengan gitu. program kerjanya. Iya. Kalau mau bagus ya bagus. Nah, itu. Bener kan? Enggak, gua ngelihat hari ini nahan. Iya. Ya, gue mau marah tadi. Tenang aja. Nahan. Ini sih Nah. macam-macam. Bang nih, emang dasar nih orang. Iya, emang dia kompor. Dia kompor meleduk nih. Bang Lano, kira-kira Herman itu sebelumnya nelfon gak sih? Dia minta masukan gak sama STY, sama PK gitu? Kalau pelatih-pelatih Enggak lah, pasti ya? enggak lah. Kalau dia mah ibaratnya pelatih Cuma dia datang aja dia, ya dia kan? pasti bikin lakukan riset lah tentang apa pemain Indonesia seperti apa main bolanya. Oh, paling seperti itu doang ya. Riset. Masa bodoh lah kalau masalah gitu ya. Masa lalu tuh nggak terlalu Ya, banget karena ya. riset dia kan Iyalah. riset pembinaan jangka panjang. Iya. Kan pasti akan semua berawal dari riset dulu kan. Kalau nggak dari riset ya berat. Nah, dia nanya federasi juga kan kira-kira. Hah? Federasi kita tanya nggak sama dia? Seperti apa? Nanya gimana maksudnya? Ya kayak tadi, oke kemarin putus di Sintayong tengah ini jaya kayak ya, apa gitu. Sintayong putus di tengah jalan. Oh, dia dan tahu ke itu. PK, Dia ya tahu kan? itu. Dia tahu Federasi seperti ini. Dia udah Pasti ke track ada- lah, Bang, ya. Pasti Biasanya ada kalau yang kayak akhirnya. gitu sih biasanya Sudah dipelajari duluan. Mereka udah lihat Udah pelajari dulu duluan. Mereka di kan media apa sosial. sebelum ambil Kan kontrak udah riset kan. Ini ibarat klub nih. Ini sini kayak ibarat klub kan. Ini klubnya miring atau enggak nih? Oh, ini miring nih, karena miring nih. Tapi miringnya seberapa ini? Siap enggak? Oh, siap dah. Enggak apa, gue bisa handle tuh. dan Keuangannya gua rasa juga Nggak cuma dengan keuangan, nggak udah, cuma keuangan. udah siap juga kalau seandainya baru jalan 2 tahun gak ada hasil dicoret pun dia udah siap karena memang di Indonesia pengalaman seperti itu udah sering. Udah sering ya. Iya kan? Gagal lu jangan berharap lu kayak di Kanada. Iya lah, jangan samain sama Kanada itu Kanada. Oke, sekarang kita ngomongin timnas. Nih, John Herman kan udah diresmikan nih ya. Staffnya gimana nih? Udah mulai dikenalkan sama PSSI nih. Staffnya juga bagus tuh, keren. Staff-staffnya siapa sih staff-staffnya? Coba kita lihat staff-staffnya. Staffnya ada nggak? Nah, nggak ada staffnya siapa aja. Yang gue tahu staffnya? itu yang perempuan tuh siapa? Bukan Ya. tuh yang cowok tuh asisten fisiknya tuh, Bang. Dia keren tuh. Iya. Dia apa mantan ini juga apa namanya faktor kunci lah Kunci, keberhasilan dari Artinya apa bukan kaleng-kaleng lah yang di bawah juga. Iya. Ya kan? Justru memang kalau kekuatannya John Henry tadi gue bilang ya kan karena dia bukan seorang mantan pemain bola pasti kekuatannya ada di timnya dia yang juga bekas pemain bola gitu kan. pelatihnya tuh ada kemarin staff Mac Gleason ya atau siapa sih yang kemarin baru datang? Saya kemarin ngeliat statusnya Nova tuh. Ya semoga tetap biar gimana bahwa bukan hanya 1-2 staff yang bagus, harusnya semuanya juga Staffnya John Henry ada Eris Delado, Simon Edi, Saya terus Saya belum siap. Robbie Gettel sama Dokson tim analis, Robbie Gale pelatih fisik, Simon Gedi asisten pelatih kiper sama asisten pelatih teknologi, Eric Delado asisten pelatih performa. Dan kita nih Bang, dari lokalnya Bang, berarti lokal. Lokal belum tahu siapa yang tunjuk. Iya. Tapi kemarin sama Nova tuh saya lihat. Nova lagi. Kemarin saya ngeliat ngobrol nggak tahu ya. Ya kan mungkin Nova kan ada pelatih U10 Iya, jadi kan. memang harus bersinergi mereka. Iya. Iya. Kepercayaan siapa nih Siapa pelatihnya? tahu yang dari 20 bisa Ya kan kalau naik yang gitu kita kan. tahu kan Iya. calonnya kan kalau nggak Jolo Kifli, Mas Bima atau Mas Kurus kan, Mas Kurniawan kan. Kalau Bima kan dari Lamongan atau mau dipanggil ke timnas. Iya ya. Ya bisa jadi lah. Lagi di Lamongan kan, ke Coach Iya. Bima kan? Ya, Kurniawan gitu. Oke. Mantap. Geng Koprol, luar biasa hari ini udah kita bahas semuanya dari Persija, ya terus ada Liga 2 tadi yang kontroversi, ya dan terakhir Kang Herman yang udah diresmikan sama sama Federasi PSSI. Semoga Kang Herman bisa bekerja lebih leluasa, jangan di tengah jalan diputusnya, lebih maksimal lagi dan bawa timnas Indonesia lebih jauh berprestasi. Dan jangan ada Esko yang nggak suka sama dia. Dan jangan Exco yang nggak suka sama dia, kata Bang Lano. Ya, mudah-mudahan Exco semua suka. Jadi ajak ngopi dah.
Ya kan kesian kalau nggak diajak ngopi. Ngopi, Oke. apa kayak gitu. Apa kayak iya makan serabi kayak makan domi. Oke, makasih banyak Bang Ano. Thank you banget. Siap. Thank you banget Bang Verko hari ini luar biasa. Bang Siap. Rizal, thank you banget Bang Edkur. Oke. Thank you. Selamat ya. Persib Persib menang. dong, Tetap juara. kita sportif ya. Kita kasih selamat. Ini Persija, ini Persib. Kita bersaudara. Kita. Oke, geng. Terima kasih banyak. Salam olahraga, salam sehat, salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.